Puji Tuhan, kita telah lanjut dengan pembacaan dari pasal yang ke-6. Kita telah melihat akhir daripada pasal 5 ayat 17. Kita mulai membaca begitu banyak mereka berhadapan dengan tantangan. Gereja Tuhan menemukan perjalanan yang tidak sekedar berkumpul dan mereka melihat beberapa banyak tanda mujizat di pasal 5, tapi mereka juga mulai berhadapan dengan tantangan, dengan ujian, dengan berbagai-bagai ancaman yang mulai diperhadapkan kepada gereja Tuhan. Mereka mulai berhadapan juga dengan pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Kita membaca ayat 37. Sesudah dia, tadi sebelumnya ada, yaitu si Teudas yang mengaku diri seorang istimewa. Ia punya 400 pengikut. Lalu ada yang muncul si Yudas orang Galilea. Ia menyeret banyak orang dalam pemberontakan. Gereja Tuhan tidak mulus dengan pertolongan ajaib, tanda-tanda yang terjadi, berkat-berkat yang melimpah, tetapi mereka berhadapan juga dengan tantangan-tantangan. Bukan cuma dari luar, bukan hanya dengan mahkamah agama, tapi mereka mulai berhadapan dengan pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Teudas dan Yudas adalah orang-orang yang diizinkan untuk menguji kemurnian iman. Mereka adalah orang-orang yang mempunyai pengikut-pengikut dari orang-orang yang tadinya berkumpul bersama. Mereka beribadah bersama, berkumpul bersama. Lalu muncul orang-orang semacam Teudas, semacam Yudas yang menyeret banyak orang kepada pemberontakan. Ayat 37. Menyeret orang, mengajak, menularkan roh pemberontakannya, merupakan hal yang diizinkan. 2 Tesalonika pasal 2 Tesalonika pasal 2 ayat 10. Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Itulah sebabnya Allah mendatangkan, mengizinkan kesesatan yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan suka akan
kejahatan. Jadi ada fenomena, ada keadaan yang melanda, membawa roh pemberontak, membawa roh penyesat. Diizinkan, kita baca tadi, diizinkan oleh Tuhan. Jadi saudara lihat bahwa bila Allah mengizinkan, pasti ada tujuan. Dan untuk ayat yang kita baca, tujuannya adalah memurnikan. Bukan jumlah besar yang dicari oleh Allah, tetapi jumlah orang yang murni. Itu yang Allah cari. Teudas dan Yudas adalah orang-orang yang mempengaruhi, mulai menyebarkan berita dan mempengaruhi orang-orang untuk beralih kepada pengajaran yang menyesatkan, beralih kepada roh pemberontak yang menyeret banyak orang. Kita baca tadi, ke dalam pemberontakannya. Jadi ditarik, memang dengan sengaja diizinkan Tuhan. Kita pikir kok bisa ya terjadi ya? Orang-orang yang mengikut Tuhan dengan sekedarnya, dengan tujuan-tujuan, dengan motivasi-motivasi. Ketika dipengaruhi, ada roh pemberontak yang mulai mempengaruhi. Lalu apa yang harus dilakukan? Ayat 38. Karena itu aku berkata kepadamu, jangan bertindak terhadap orang-orang ini, biarkan mereka. Sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, pasti akan lenyap. Biarkan aja. Tapi kalau itu berasal daripada Allah, kamu tidak akan melenyapkan orang-orang itu. Mungkin ternyata nanti bahwa kamu yang melawan Allah. Nasihat itu diterima. Mereka memanggil rasul, lalu menyesah, melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Rasul-rasul itu mengadakan sidang mahkamah agama dengan gembira, karena mereka telah dianggap layak menderita oleh karena nama Yesus. Diapakan ya orang-orang macam Teudas, macam Yudas ini, mau diapakan mereka? Mengganggu sekali pekerjaan Tuhan, mengganggu sekali jemaat Tuhan memang. Tapi Gamaliel memberikan nasihat, biarkan saja. Tuhan yang akan menunjukkan, Tuhan yang akan membuktikan mana yang dari Tuhan tidak akan dilenyapkan, tapi mana yang datang dari manusia pasti akan lenyap, tentu akan lenyap. Kesesatan diizinkan oleh Allah untuk mencari yang murni, untuk menemukan yang benar-benar tulen, yang benar-benar asli, yang benar-benar murni. Ada kalanya kita udah keregetan, aduh Tuhan mau diapakan orang begini, yang menyebarkan kelemahan, yang membuat orang lain juga menjadi lemah. Aduh mau diapakan ya? Gamaliel memberikannya, biarkan aja, biarkan mereka. Tidak perlu dipanggil, diadili, diusir. Biarkan saja, supaya nyata ada kebenaran, supaya nyata ada yang murni. Saudara yang memiliki pengajaran yang murni, memiliki iman yang murni, firman Tuhan hari Minggu malam berkata, pegang apa yang ada, pegang.
Baik sekali kemarin saya dapatkan. Sekencang apa kebohongan berlari, sekencang apapun kebohongan berlari, tapi kebenaran pasti dapat menyusulnya. Wah, kelihatannya kencang sekali larinya si kebohongan ini. Beritanya, sikapnya, cara mempengaruhi hidup. Tapi kebenaran tidak pernah akan kalah bersaing. Sekencang apapun kebohongan itu berlari, tapi kebenaran pasti akan menyusulnya. Ada trik-trik iblis yang mengikut sertakan diri dalam kebohongan karena dialah bapa pendusta, bapa pembohong. Siapa? Iblis. Jadi ketika seorang mulai seperti dalam Injil Matius memberitakan berita Yesus tidak bangkit tapi Yesus dicuri, berita itu begitu cepat menyebar. Belum satu hari seluruh kota sudah heboh. Yesus nggak bangkit, Yesus dicuri. Berita itu begitu cepat menjalar dari orang ke orang, ke orang, ke orang, ke orang. Tapi kebangkitan Yesus mengakhiri semua. Dia berlari lebih kencang dari berita bohong. Allah izinkan, saudara. Seringkali saya berkata, aduh Tuhan, mau diapakan ya? Orang kayak begini mau diapakan ini? Aduh, mengganggu sekali ketenangan jemaat Tuhan, mengganggu sekali. Aduh, mau diapakan? Kalau kita baca, diapakan orangnya? Diapakan? Tadi kita udah baca di ayat 38, diapakan? Dibiarkan saja. Susah amat, ngantuk apa ya? Diapakan? Dibiarkan. Orang-orang yang menyebarkan kebohongan, penyesatan, hingga banyak orang yang ikut terseret. Tadi kita baca, terseret dalam pemberontakannya. Nah udah, begitu banyak orang disesatkan, kok masa dibiarkan sih? Tuhan izinkan untuk menjadikan iman kita lebih murni lagi, untuk membuat saudara dan saya ditemukan Allah. Engkau tidak bergoyah, kita tidak menjadi goncang dengan kondisi, dengan keadaan-keadaan demikian. Tidak bergoyah. Sebab itu mari kita akan melihat masih baikkah kondisi iman-iman itu. Masih baikkah? Yang dipergunakan setiap hari adalah iman. Masih benarkah hati kita memiliki iman itu? Masih benarkah kita masih mempunyai sesuatu yang baik, yang murni, yang harus kita pegang dengan baik, yang tidak bisa diombang-ambing? Arus penyesal, arus berobat itu bukan kecil, tapi lumayan, saudara. Cukup banyak orang yang diseret di dalam penyesatan, orang yang diseret di dalam pemberontakan itu cukup banyak. Gamaliel
Gamaliel adalah salah seorang guru besar dari sekolah teologi Tyrannus. Karena itu di Bandung ada sekolah teologi Tyrannus. Dia bukan orang bodoh, dia bukan orang yang tidak terpelajar. Dan dia berkata begini, udah tenang-tenang, biarkan aja. Loh, bagaimana sih Pak? Kok dibiarkan? Orang kayak begini kok dibiarkan? Sudah biarkan. Supaya kita jangan ikut-ikutan kepada perkara-perkara yang menyesatkan. Kita nggak ikut-ikutan di dalam kelompok orang-orang yang begini. Diizinkan. Ini akhir zaman loh saudara. Coba tambah lagi 2 Timotius 3. 2 Timotius 3. Siapa ya yang bisa disyarat-syarat begitu itu siapa? 2 Timotius 3 ayat 6. 2 Timotius 3 ayat 6. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyeludup ke rumah orang lain dan menyeret siapa? Perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai disyarat orang-orang perempuan lemah. Diizinkan, kok ada Tuhan? Loh, itu memang akhir zaman. Saya ada kalanya kalau lagi kecapean gitu, masih ada waktu istirahat sebentar, nggak merem saya saudara. Tapi ada kalanya saya ikut itu apa sih namanya, pengajaran. Mereka katakan pengajaran ya, pengajaran Muslim. Kemarin saya belajar dengan mereka surat Maryam. Itu bisa diperoleh melalui Indonesia ya. Saya melihat sungguh kedatangan Tuhan luar biasa. Sebentar lagi datang. Dijelaskan itu adalah buku tafsiran yang ditutup selama ini. Tetapi kemarin saya ternganga waktu ikutin sampai 2 kali hari Minggu kemarin. Ternganga saya waktu ngikutin mereka membahas itu surat tafsiran Maryam. Yang dibahas saudara tahu apa? Percakapan Maria dengan malaikat dalam Injil Lukas 2. Ketika Maria mendapat berita, kamu akan lahirkan seorang anak laki-laki. Nabi Isa disebut lagi. Dan dialah yang disebut dengan Nabi Isa. Tapi proses kelahirannya diakui selama ini kan yang kita dengar. Selama ini yang kita dengar. Orang Kristen itu nabinya aja anak Aram. Nabinya itu anak Aram. Bagaimana orang Kristen itu bersih? Nabinya saja anak Aram. Tapi kemarin dalam surat tafsir Maryam, mereka mengakui. Itu diterjemahkan. Karena itu saya jadi bengong. Karena kemudian malamnya dilanjutkan. Bukan dilanjutkan, diulang. Malamnya diulang. Jadi saya ternganga. Karena
paginya nggak selesai. Jadi malamnya dilanjutkan. Allah berfirman melalui Jibril. Mereka kan Jibril. Mereka berkata, Allah berfirman kepada Jibril, kun fayakun. Apa yang Allah kehendaki itu pasti jadi. Maria berkata, ini kata mereka, Maria berkata, bagaimana mungkin aku bisa hamil, aku bisa mengandung? Aku ini orang baik, bukan pelacur, bukan penzina, gak pernah disentuh laki-laki. Bagaimana aku bisa hamil? Tetapi malaikat berkata, kun fayakun. Apa yang Allah kehendaki itu pasti jadi. Walaupun itu bertentangan dengan keadaan normal biasa, walaupun itu bertentangan. Dan ketika malaikat itu bercakap dengan Maria, Maria memang orang yang suci. Jadi Nabi Isa itu adalah anak, ini yang luar biasa saudara, anak dari Allah yang menghendaki Maryam itu mengandung, bukan karena seorang laki-laki, tapi memang dari Allah. Saya tersentak. Ini Islam, dia ngomong di televisi, dia bicara tentang kebenaran yang selama ini ditutup. Apakah dengan kalimat itu mereka tidak mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah? Sudah waktunya kan? Sudah waktunya saudara. Ketika Islam mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah, kiamat buat kita. Kalau kita nggak sadar kita ini hidup di pada zaman yang mana? Kita ini hidup pada masa yang mana? Ini pengajaran surat tafsir Maryam. Jadi dia terjemahkan dari bahasa Quran, dari bahasa Arab, satu persatu kata dia terjemahkan. Memang tidak wajar manusia hamil kalau dia menikah. Tapi ini gak pernah disentuh laki-laki, tapi dia bisa hamil. Karena Allah yang menghendaki, begitu kalimatnya. Karena Allah yang menghendaki. Kalau Allah yang menghendaki, yang gak lazim bisa jadi lazim. Yang gak mungkin jadi, itu jadi. Sebab itu disebutkan kun fayakun. Ketika Islam sudah mengakui Yesus anak Allah, mau tunggu berapa lama kita? Oh, masih lama. Tuhan Yesus datang masih lama, masih jauh. Saya begitu berteriak, jiwa saya berkata, Tuhan, Engkau segera datang. Ketika mereka sudah mengakui, kalau mereka akui Nabi Isa itu berasal dari Allah, sebentar lagi kalimatnya akan berkata bahwa Nabi Isa itulah anak Allah. Sementara di dalam gereja ada Teudas, ada Yudas, ada orang-orang yang diizinkan untuk menjadi pemberontak, ada orang-orang yang diizinkan menjadi pengaruh-pengaruh yang buruk. Di luar orang sedang belajar dan menemukan kebenaran bahwa Nabi Isa itu berasal dari Allah. Kita di dalam lagi
diobok-obok sama Teudas sama Yudas. Iman-iman orang mulai diseret kepada pengajaran-pengajaran sesat, kepada roh-roh pemberontak lagi diseret. Di luar orang temukan Nabi Isa itu berasal dari Allah. Apa nggak salah kalimat firman Tuhan yang berkata, maka yang kemudian akan jadi terang. Kalau berita ini meluas dan didengar, dilihat, tayangan itu dilihat oleh begitu banyak orang-orang Islam, saudara bisa bayangkan. Ini yang mengajar profesor, haja, bukan orang bodoh, profesor, haja. Dan dia terangkan satu persatu kata Quran itu dia terangkan. Dan merupakan satu sinyal yang kuat yang harus kita perhatikan. Begitu dekatnya kedatangan Tuhan. Kalau kita tidak segera sadari keadaan-keadaan kita masih di dalam diobok-obok sama Teudas sama Yudas ini, iman kita dikacau balaukan. Mereka lagi gak mikirin saudara, mereka sedang memikirkan penemuan-penemuan baru yang mereka belajar dalam tafsiran-tafsiran. Dan saya percaya barang siapa yang mencari dia akan mendapat. Barang siapa yang mengetuk pintu akan dibukakan. Barang siapa yang mencari kebenaran, dia akan dapat kebenaran itu. Itu kebenaran sudah dibuka, saudara. Kalau ada kalimat bahwa Nabi Isa itu berasal dari Allah, bukan dari anak Arab, dan bukan merupakan anak Arab, tapi dia berasal dari Allah. Satu kata lagi, Yesus bukan berasal dari laki-laki, bukan berasal dari kehendak manusia, dan dia bukan anak haram, tapi dialah anak Allah. Ya, kita lagi dikacau balaukan dengan Teudas dengan Yudas. Tapi perhatikan, sementara Allah menyingkapkan rahasia-rahasia kepada orang-orang kafir, orang-orang yang tidak percaya Tuhan, Gamaliel berkata, biarkan saja, akan nyata nanti apa yang berasal dari Allah. Kalau itu berasal dari manusia, akan dilenyapkan. Tuhan kiranya tolong kita. Kita berada di hari-hari akhir zaman. Jangan tutup telinga saudara, jangan tutup mata saudara. Perhatikan firman Allah, perhatikan fenomena yang menjadi, perhatikan keadaan di sekeliling kita, perhatikan iman kita. Jangan kita dikacaukan oleh perkara-perkara